Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai interferensi, difraksi, dan polarisasi cahaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aristina Jayani Pratiwi, dan di kelompok saya terdiri dari Ahmad Hisham, Risan, Nuraini, Wanda Aziza, dan juga Bulan Dilala. Di sini kita akan belajar tentang pengertian interferensi, jenis-jenis interferensi, pengertian difraksi, gelombang difraksi, pengertian polarisasi, dan sebab terjadinya polarisasi cahaya. Yang pertama, pengertian interferensi. Interferensi cahaya merupakan suatu perpaduan antara dua gelombang cahaya. Agar interferensi cahaya dapat terlihat secara jelas, maka kedua gelombang cahaya tersebut harus bersifat koheren. Dua gelombang cahaya dapat dikatakan koheren apabila kedua gelombang cahaya tersebut memiliki magnitudo frekuensi yang sama dan frekuensinya tetap. Nah, apa sih jenis-jenis interferensi itu? Yang pertama ada interferensi cahaya pada celah ganda. Setelah gambar mengenai interferensi cahaya pada celah ganda, jika berkas cahaya melalui S1 dan S2, celah tersebut akan berfungsi sebagai sumber cahaya baru dan menyebarkan sinarnya ke segala arah. Namun apabila cahaya dari celah 1 dan S2 berinterferensi, maka akan terbentuk suatu pola interferensi. Pola interferensi tersebut dapat ditangkap pada layar berupa pola garis terang dan gelap. Interferensi dapat terjadi karena adanya beda lintasan bekas cahaya dari S1 dan S2. Jika jarak antara kedua celah atau diameter jauh lebih kecil daripada jarak terhadap layar pada artian dikurang dari L, maka beda lintasan pada titik sembarang P adalah S2P dikurangi S1P sama dengan D dikali sin theta. Gambar tersebut di P akan terjadi interferensi maksimum jika S2P dikurangi S1P sama dengan D dikali sin theta sama dengan N kali lambda. Jika kita perhatikan kembali segitiga pada S1, S2, dan segitiga pada PQR untuk nilai Q melaku sin theta sama dengan tangan theta sama dengan P per L, sehingga D kali P per L sama dengan N per lambda, atau P sama dengan N kali lambda kali L dibagi D, dengan D merupakan jarak antara dua celah, P jarak garis terang ke terang pusat, L jarak celah ke layar, lambda banyak gelombang cahaya, dan N adalah orde interferensi. Kemudian di titik P akan terjadi interferensi minimum atau garis gelap jika D dikali P per L sama dengan dalam kurung 2M-1 dikali dengan setengah lambda, dengan D tadi seperti jarak antara dua celah, P jarak garis gelap ke terang pusat, L adalah jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang cahaya, dan N adalah orde interferensi. Kemudian yang kedua adalah interferensi cahaya selaput tipis. Nah, terlihat pada gambar tersebut menggambarkan sepasang cahaya monokromatik jatuh pada selaput tipis tebal D. Pada lapisan atas selaput cahaya dipantulkan dengan menempuh lintasan AE dan sebagiannya dibiaskan, kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah menempuh lintasan ABC. Antara sinar yang menempuh lintasan AE dan ABC akan saling berinterferensi di titik P, tergantung dengan selisih jarak lintasan optik. Nah, di titik P akan terjadi interferensi maksimum atau garis terang apabila 2 cos R sama dengan 2M+1 dikali setengah Z, dan terjadi garis gelap atau interferensi minimum jika 2ND cos R sama dengan 2M dikali
interferensi. Kemudian yang ketiga adalah cincin Newton. Cincin Newton merupakan suatu pola interferensi pada selaput tipis udara yang berupa lingkaran garis gelap dan terang yang membesar. Cincin Newton ini terletak pada permukaan optik. Cincin Newton dapat terjadi pada selaput tipis udara antara kaca plan paralel dan lensa konveks yang disinari oleh cahaya sejajar monokromatik secara tegak lurus dari atas kaca plan paralel. Kemudian, cincin Newton ini terjadi karena interferensi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cembung lensa dengan sinar yang telah menembus lapisan udara yang kemudian akan dipantulkan oleh permukaan bagian atas kaca plan paralel. Kita lihat gambar kaca plan paralel tersebut. Apabila R menyatakan jari-jari orde lingkaran, R besar jari-jari gelenggungan permukaan lensa, dan N merupakan orde lingkaran, sedangkan lambda menyatakan panjang gelombang cahaya yang digunakan, maka hubungan antara jari-jari orde interferensi dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan R kuadrat N sama dengan 2N plus 1 setengah Z. Kemudian yang kedua ada difraksi cahaya. Nah, difraksi ini merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru, atau peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang dengan celah sempit sebagai penghalang. Gelombang terdifraksi selanjutnya berinterferensi satu sama lain sehingga menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan. Nah, yang pertama ada difraksi celah tunggal. Salah satu jenis difraksi Fraunhofer ini yaitu difraksi dengan sumber cahaya dan layar penerima berada pada jarak tak terhingga dari benda penyebab difraksi, sehingga muka gelombang tidak lagi diperlakukan sebagai bidang sferis, melainkan sebagai bidang datar. Dengan kata lain, difraksi ini melibatkan berkas cahaya sejajar. Nah, dilihat pada gambar tersebut, beda lintasan ke titik P adalah D/2 sin theta, dengan theta adalah sudut antara garis lurus terhadap celah dan garis dari pusat celah ke titik P. Apabila beda lintasan yang terjadi dalam setengah lambda, maka kedua cahaya akan saling memperlemah dan menyebabkan terjadinya interferensi minimum, sehingga pada layar terbentuk pola gelap. Kemudian yang ketiga ada difraksi celah banyak. Difraksi celah banyak merupakan piranti untuk menghasilkan spektrum dengan menggunakan difraksi dan interferensi yang tersusun oleh celah sejajar dan jumlah sangat banyak dan memiliki jarak yang sama, biasanya dalam orde 1000 per mm. Nah, dengan menggunakan banyak celah, garis-garis terang dan gelap yang dihasilkan pada layar menjadi lebih tajam. Bila banyaknya garis celah per satuan panjang, misalnya cm adalah n, maka tetapan celah banyak adalah kemampuan lensa untuk membebaskan bayangan dari dua titik benda yang sangat dekat disebut resolusi lensa. Jika dua titik benda sangat dekat, maka pola difraksi bayangan yang terbentuk akan tumpang tindih. Selanjutnya ada polarisasi cahaya. Nah, polarisasi ini merupakan penyearahan gerak getaran gelombang. Gelombang yang dapat mengalami polarisasi adalah gelombang transversal, sedangkan untuk gelombang longitudinal tidak dapat mengalami polarisasi. Hal ini dikarenakan hanya gelombang yang memiliki getaran tegak lurus dengan arah rambatan saja yang dapat mengalami polarisasi. Selanjutnya adalah sebab-sebab polarisasi cahaya. Yang pertama ada polarisasi karena pemantulan. Pemantulan cahaya yang dapat terpolarisasi adalah pemantulan yang sudut pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah polarisasi karena penyerapan. Polarisasi yang dikarenakan oleh penyerapan selektif ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Polaroid berfungsi untuk meneruskan cahaya yang memiliki arah getar tertentu
dan penyerap cahaya dengan arah getar yang lainnya. Untuk cahaya yang diteruskan merupakan cahaya dengan arah getar yang sejajar dengan sumbu polarisasi polaroid. Kemudian yang ketiga ada polarisasi karena pembiasan ganda. Sebuah kaca dilewati oleh seberkas cahaya, maka kelajuan dari cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Hal ini dikarenakan kaca bersifat homogen dan dinilai dari indeks biasnya adalah 1. Kemudian yang terakhir adalah polarisasi karena hamburan. Nah, fenomena penyerapan dan pemantaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium yang dilewati. Pada fenomena hamburan, cahaya dengan panjang gelombang pendek akan terhamburkan dengan intensitas besar seperti warna biru dan langit. Sebelum cahaya matahari sampai ke bumi, lebih dahulu dihamburkan oleh partikel-partikel udara, sehingga panjang gelombang biru lebih banyak dihamburkan daripada merah karena panjang gelombang warna biru lebih pendek. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.